Hai kawan-kawan, bersama dengan Wati Channel lagi. Hari ini suami saya membuat ataupun menunjukkan tutorial untuk membuat sebilah kapak kawan-kawan. Mula-mula yang pertama sekali adalah melukis size dan bentuk kapak di atas besi. Dan yang kedua adalah memotong besi mengikut lakaran bentuk kapak yang diingini. Oke kawan-kawan, lihat cara-cara membuat sebilah kapak kawan-kawan. Sebelum ini kita telah melihat tutorial membuat parang dan membuat pisau. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana cara pembuatan kapak pula. Oke, kapak ini kan kawan-kawan digunakan untuk memotong kayu. Pada zaman-zaman dulu, sebelum ada chainsaw, orang-orang dahulu menggunakan kapak untuk memotong kayu. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana cara-cara membuat kapak kawan-kawan. Sekarang yang kita lihat ini adalah proses memotong besi mengikut lakaran yang telah dibuat. Kita tengok sampai habis kawan-kawan video ini. Di akhir video ini kita akan melihat bagaimana kapak ini berfungsi ataupun bagaimana kapak ini memotong kayu. Oke kawan-kawan, sekarang kita lihat cara-cara pembuatannya. Nah, sekarang kita sudah dapat besi yang diingini. Dan besi itu dimasukkan ke dalam api ya kawan-kawan, sampai dia jadi merah. Sebab kalau besi itu sudah merah, senang ditukul dan senang dinipiskan. Sebab dia lembut kawan-kawan, sebab sudah dikasih masuk di dalam api. Sekarang ini adalah proses menipiskan besi kawan-kawan. Oke, sekali lagi kan kawan-kawan, itu besi dimasukkan lagi ke dalam api. Dan sekarang menipiskan bahagian mata kapak tuh supaya dia lebih senang ditajamkan dan senang dikilatkan kawan-kawan. Memang kapak berbentuk seperti begini kawan-kawan, di ujung harus nipis sedikit. Oke, sekarang proses seterusnya adalah memotong besi untuk sambungan kapak kawan-kawan. Begitu kawan-kawan, perlu disambungkan besi yang lain. Nah, seterusnya proses memotong besi menggunakan grinder. Proses untuk membuat sebilah kapak ini kawan-kawan bukannya senang kawan-kawan. Prosesnya begitu sangat lama kawan-kawan, dan perlu teliti sekali. Macam juga membuat parang dan juga pisau.
Kapak pun memerlukan masa yang lebih lama juga untuk membuatnya. Nah, sekarang besi dinipiskan, nah kawan-kawan, dia dinipiskan sedikit. Ini besi disambungkan kepada besi yang pertama tadi tuh. Oke, besi ini kan kawan-kawan, yang kedua nih harus ada dia punya ada lubang dia, sebab untuk menyangkutkan pemegang ataupun hulu kapak kawan-kawan. Nah, sekarang ini menyambungkan besi menggunakan welding. Kita kasih sambung tuh besi yang kedua itu kepada besi yang pertama tadi. Untuk meweldingkan kawan-kawan, untuk mengelakkan daripada mata terkena cahaya, harus memakai pelindung mata kawan-kawan ketika melakukan ini proses welding ini kawan-kawan. Nah, sekarang kan sudah bersambung, tapi pastikan betul-betul bersambung kawan-kawan. Mesti dia betul-betul bersambung supaya dia tidak patah, mudah patah. Nampaknya belum lagi betul-betul bersambung, jadi dia dikasih welding lagi balik supaya benar-benar melekat ataupun tersambung kawan-kawan di punya besi itu. Kita tengok sampai habis nih video kawan-kawan, sebab di akhir video ini kita akan melihat bagaimana ketajaman kapak ini kawan-kawan, bagaimana kapak ini berfungsi, bagaimana kapak ini memotong kayu kawan-kawan. Jadi ikuti video ini sampai habis. Nah, sekarang proses untuk membuat hulu ataupun pemegang kapak. Ini kayu kan kawan-kawan, kayu yang digunakan adalah kayu bulian. Karena panggil kayu bulian sebab kayu bulian ini sejenis kayu yang keras dan tahan kawan-kawan, sesuai untuk digunakan sebagai hulu dan pemegang kapak kawan-kawan. Dia tidak mudah retak, tidak mudah patah, dia tahan bertahun-tahun. Dan kayu ini dapat kita dapati daripada hutan-hutan kawan-kawan. Sangat susah untuk dapatkan bulian ini, kayu bulian ini, sebab ramai yang mencarinya kawan-kawan, sebab dia sangat-sangat tahan. Untuk memotong ataupun membuat hulu kapak ini kan menggunakan parang yang tajam kawan-kawan, macam yang kamu nampak sekarang ini. Nah, ini kayu ataupun pemegang kapak ini, bahagian di ujung dia tuh kan harus dia lebih kecil kawan-kawan, dia lebih kecil di ujung. Nah, sekarang dimasukkan seperti begitu yang kamu nampak, memasang hulu kapak kawan-kawan.
Nah, sekarang sudah ada hulu kapak kawan-kawan. Sebenarnya bentuk kapak ini bermacam-macam kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu kapak lah. Macam-macam sebenarnya bentuk kapak ini kawan-kawan. Nah, yang kamu nampak sekarang ini adalah proses untuk menghaluskan pemegang ataupun hulu kapak ini menggunakan green. Dan seterusnya adalah menajamkan mata kapak kawan-kawan. Menajamkan mata kapak menggunakan grinder kawan-kawan. Nah, senang saja, guna green saja untuk kasih tajam, kasih kilat, supaya dia kelihatan cantik, kemas. Guna green saja, kasih kilat, kasih tajam kawan-kawan. Mungkin ada sesiapa yang berminat untuk membuat sebilah kapak, jadi saya mengharapkan video ini dapat memberikan manfaat kepada siapa-siapa peminat-peminat yang membuat kapak kawan-kawan. Suami saya ini kan mempunyai kemahiran membuat parang, membuat pisau, membuat kapak. Jadi hari ini dia membuat tutorial membuat kapak kawan-kawan. Jadi mungkin ada sesiapa yang berminat untuk membuat kapak, jadi boleh melihat video ini sampai akhir. Oke, sekarang ini masih proses untuk mengilatkan mata kapak kawan-kawan. Kita boleh kasih kilat sampai dia putih kawan-kawan, berkilat supaya dia kelihatan cantik, tajam. Mungkin ada orang yang tertanya-tanya macam mana pembikinan sebilah kapak. Beginilah kawan-kawan cara membuat kapak. Bukan senang-senang kawan-kawan. Harus teliti, harus sabar, sebab dia mengambil masa yang lama kawan-kawan. Kapak ini boleh digunakan untuk menebang kayu, boleh digunakan untuk memotong kayu, untuk kayu api dan sebagainya kawan-kawan. Proses mengilatkan mata kapak ini sangat lama kawan-kawan. Nah, cantik sudah kan, kilat sudah. Nah, sekarang ini kan kawan-kawan, mari kita lihat proses yang sangat penting, yaitu menosob ataupun sepuh kawan-kawan. Sepuh kapak, sepuh mata kapak kawan-kawan. Nah, ada dia punya teknik-teknik kawan-kawan.
Sepu ini kan kawan-kawan sangat-sangat penting ya kawan-kawan. Sepu ataupun menusuk ini sangat penting sebab ia menentukan ketahanan mata kapak itu kawan-kawan. Dan proses seterusnya adalah menghaluskan hulu kapak kawan-kawan, supaya senang dipegang. Hulu kapak itu kalau halus dia senang dipegang kawan-kawan. Jadi kita perlu menghaluskannya, lagi halus lagi bagus. Boleh juga kamu kasih varnish kalau mau, mana-mana sajalah, mau di varnish ataupun tidak, yang penting dia dihaluskan kawan-kawan supaya senang dipegang. Oke kawan-kawan, sekarang ini kan kawan-kawan kita akan melihat kehebatan kapak ini. Jom kita tengok apakah kapak ini tajam. Wow, tajam sekali kawan-kawan. Kita lihat lagi. Yeay, memang tajam. Sangat bagus untuk memotong kayu kawan-kawan. Saya mengharapkan tutorial ini bermanfaat kepada orang lain.